kalau itu ada perintah pimpinan misalnya Kapolri, Ya. dan itu melanggar aturan, melanggar kode etik, bagaimana cara penanganannya? Kan harus ada nih. Presiden bisa memerintahkan Polri yang berada di bawah kepemimpinan beliau sebagai kepala negara, itu Kadipropam dinaikkan menjadi jenderal lokal dan dia bisa memeriksa Kapolri. Selain Dewan Kode Etik, ada Dewan Kehormatan Polri. Nah, kalau Bayangkara Tua ini tidak memberikan masukan pada Polri, Ya. berarti menganggap dirinya dulu bekerja untuk Polri di perusahaan, bukan mengabdi sebagai insan Polri Rastra Sewa Kotama. Setelah Presiden terbentuk dan Kapolri masuk di Komisi Reformasi, ya Harus dibubarkan. dinyatakan selesai Komisi Transformasi Reformasi yang dibentuk Kapolri tadi. Setelah polisi di bawah siapa dan sebagainya. Sebenarnya di bawah siapapun kalau kulturnya tidak berubah ya tetap sama. Sama aja ya. To the point aja. Halo Sobat Sindo, dari suara sirine yang nyaring, kini publik menuntut bening. Dari seragam yang gagah, kini publik menagih marwah. Akankah tim reformasi Polri akan mengembalikan marwah yang seperti dulu, menambal luka lama, atau hanya sekedar jargon? To the point aja, kita berbincang dengan Komjen Purnawirawan Ugroseno, Wakapolri periode 2013-2014. Selamat datang di To The Point aja, Pak Ugro. Terima kasih, selamat siang. Selamat datang Pak Ugro. Ini dari Serina yang nyaring, publik menanti yang bening. Ini marwahnya tempat tercoreng. Banyak tuntutan, terutama di aksi demo akhir Agustus 2025 yang publik menuntut reformasi Polri. Akhirnya Presiden resmi membentuk. Tapi dari tim yang ada, 5-nya dari anggota kepolisian. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Ugro? Ya, saya melihat posisi atau komposisi Komisi Reformasi Polri ini diambil yang pertama dari para pemimpin di Polri ini, para Kapolri, sejak Pak Jokowi dilantik jadi presiden tahun 2014, tapi mulai 2015. Ya. Yaitu yang pertama ada Pak Badrodin, Badrodin. kemudian Pak Tito, Pak Idam Aziz, kemudian Pak Listia Sigit, ditambah satu lagi yang penasihat ahli Kapolri bidang Kamtipas yaitu Pak Doviri kan. Ya. Ahmad Doviri, ya. Dan Pak Doviri kan juga masuk dalam lingkaran tahun itu. Betul. Nah, kemudian yang 5 ada Pak Jimli, Pak Mahfud, Kemudian ada Menko Hukum Imipas ya. Ya, Yusril, kemudian ada Pak Oto Hasibuan, Wamenko, kemudian ada Menkum. Betul Mas. Ya. Nah, tapi saya dengar ada tambah ibu-ibu nanti ada satu wanita mungkin jadi 11 mungkin ya. Oke. Oh, Ya. mau masuk lagi satu? Ya, menurut penjelasan Pak Jimli kemarin mau ditambah satu. Jadi biar ganjil nanti kira-kira Iya, gitu. kalau untuk keputusan biar Pas voting ya. bisa voting. Ya, oke. Mudah-mudahan penunjukan ini reformasi Polri ini kenapa harus dilakukan? Mengapa harus ada reformasi? Ya. Berarti ada periode yang diperlukan reformasi itu sejak 2015 sampai saat ini seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang dipilih untuk menjadi komisi reformasi tadi dari kepolisian. Nah, kalau harapannya publik ini direformasi, kalau Pak Ugro sendiri pada saat menjabat sebagai Wakapolri, banyak nggak sih menemukan catatan-catatan yang perlu diperbaiki? Karena kan sifatnya polisi itu mengayomi, melindungi gitu. Ya, jadi pengertian tugas Polri memang kalau dibaca di undang-undang kan pelindung, pengayom, pelayan. Ya. Kemudian ada pemelihara Kamtimas dan penegak hukum. Kalau saya mengartikan tugas polisi kan ada yang uniform polisi berseragam dan polisi yang tidak berseragam. Biasanya reserse, intelijen dan sebagainya. Nah, tapi semua tugas polisi yang dalam hal pemelihara Kamtimas tadi misalnya kehadiran polisi berseragam di masyarakat itu kan lebih banyak mencegah memelihara Kamtimas. Jangan sampai ada gangguan. Ya. Nah, kalau sudah ada gangguan berarti ditangani oleh fungsi penegakan hukum atau polisi tidak berseragam di situ. Nah, kedua pelaksana tugas ini harus memegang peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan. Ya, jadi hal-hal yang perlu direformasi ke depan
menurut saya sangat banyak seharusnya. Jadi sejak katakanlah pelantikan KKN pertama, Kepala Kepolisian Negara pertama Pak Sukanto ya. Ya. Bagaimana penanganan penegakan hukum kepolisian saat itu? Ya, sebagai contoh lah yang gampang itu adalah misalnya menembak lutut pelaku kejahatan, ya nanti dengan alasan melarikan diri dan sebagainya. Ya. Nah, sebetulnya itu harus dihilangkan seperti itu, karena polisi bertugas menghadirkan selain berkas perkara yang diduga pelaku tadi tersangka kepada jaksa untuk dibawa ke pengadilan. Nah, jangan sampai menurut saya para pelaku yang diduga pelaku yang belum mendapat vonis pengadilan Sudah dieksekusi sudah dulu. dieksekusi duluan. Nah, hal-hal seperti ini harusnya dilakukan perubahan. Oke. Jadi jangan sampai ini jadi semacam harus melakukan menembak lutut seperti itu. Mau nggak mau ini harus dirubah seperti itu. Sehingga ya mohon maaf kalau manusia itu semua ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan. Kalau bisa menangkap pelaku dengan hidup-hidup, kemudian bisa mau ke pengadilan, itu menurut saya kan lebih baik daripada harus dengan ya alasan melumpuhkan lah. Melumpuhkan semuanya kan tembakan kena lutut semua. Ya kalau melumpuhkan biasanya kan ya nembak kaki, atau kena bagian paha misalnya seperti itu. Tapi itu kan biasanya ada beberapa kasus yang kita Excuse, temukan ya, karena ya. tidak ada jarangnya latihan Ya. sehingga sasarannya tembak kaki Salah, tapi ya. mengarah ke yang lain gitu, Pak. Tapi kalau semuanya lutut berarti kan latihannya selalu lutut. Ya. Atau kita mau mengikuti seperti di Amerika, tidak ada tembakan peringatan, tapi kalau orang sudah diberikan peringatan oleh polisi harus angkat tangan. Jangan sekali-kali mengambil gerakan yang akan mencurigakan bahwa dia akan mengambil senjata. Nah, langsung ditembak kepala atau jantung. Karena dianggap mengancam. Mengancam. Makanya warga Amerika itu sudah tahu kalau berhadapan sama polisi pasti angkat tangan. Jadi tidak boleh ditembak kalau sudah angkat tangan seperti itu. Nah, ini mungkin harusnya kita juga melihat keluar ya, outward looking bahwa ke depan Polri juga perlu mereformasi hal-hal seperti itu. Contoh saja lah ya seperti itu. Oke. Kalau melihat intensi atau perhatian publik terhadap tim reformasi Polri ini adalah salah satunya itu tentang peran Polri dalam politik praktis yang selama ini muncul istilah parcok ya. Ya. Kira-kira kalau Pak Ugro menilai dari komposisi yang tadi seperti apa itu Pak? Apakah memungkinkan membahas reposisi Polri terhadap apa yang muncul selama ini di publik bahwa mereka itu berpihak pada kekuasaan gitu Pak. Ya, jadi embrio yang disebutkan dalam tanda petik lah ya. Iya. Partai Coklat ini, Parcok itu sudah mulai ada potensinya 2004. Oh 2004 sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Oke. Tapi waktu itu kan tegas. Kalau ada yang melanggar, ada Kapolri Banyumas dulu langsung ditindak. Oh ya, betul. Ada yang menyimpan bendera-bendera partai di TV Polres langsung ditindak dan sebagainya. Nah, itu masih bisa dicegah di situ. Ya. Oke. Nah, kemudian 2009 itu lebih tertutup. Tertutup. Tidak terlalu vulgar tapi tertutup lah, memihak beberapa ada beberapa kandidat ya. Nah, tapi 2014 itu sudah mulai nampak terbuka lagi, lebih berani memunculkan. Nah, karena semua ditarik-tarik situ dengan iming-iming dan sebagainya. Makanya muncul 2014 ada pemberhentian Pak Sutarman Kapolri. Nah, itu sejak Pak Jokowi presiden kan. Nah, disinilah mulai tampak sekali sampai 2019. Ya kan, itu benar-benar kuat sekali, orang menduga pasti polisi terlibat di situ. Nah, 2024 juga sama, sehingga anggota yang di lapangan itu juga kebingungan. Tidak mengikuti salah. Nah, ini dalam posisi seperti ini, anggota sebetulnya ingin mendapat kepastian bagaimana harus bertindak. Nah, kalau sekarang misalnya ada reformasi ya,
hal ini harus ditegaskan bahwa ke depan nanti 2029 kalau bisa jangan ada lagi hal-hal seperti ini. Kembalikan polisi sebagai aparat negara. Aparat negara. Ya, bukan aparat partai dan sebagainya, aparat negara. Oke. Jadi kalau ada yang melanggar harus ditindak tegas. Hmm. Contoh makanya saya kadang-kadang katakan kalau itu ada perintah pimpinan misalnya Kapolri Ya. dan itu melanggar aturan, melanggar kode etik. Bagaimana cara penanganannya? Kan harus ada nih, Oke. ya kan? Selama ini ada nggak Pak? Yang mengatur tentang dugaan misalnya seorang Kapolri melanggar etika profesi itu belum ada. Gitu loh. Tapi Pak Ugro pernah menolak perintah pimpinan. Ya, Itu artinya memang seperti apa nanti di dalam bentuk di reformasi Polri ini seperti Ya. itu. Makanya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri Iya. di lapangan atau dugaan pelanggaran etika profesi lah. Mm-mm. Saya lebih banyak mengusulkan memperkuat fungsi Propam. Propam. Ya. Oke. Propam kan sudah ada karena Propam ini terbentuk sejak lahirnya Undang-Undang Kepolisian Hmm. nomor 2 tahun 2002. Oke. Ya. Kenapa Propam diperkuat? Dan kenapa Propam harus dipimpin oleh bintang 3? Kalau ada indikasi seorang Kapolri melanggar kode etik atau etika profesi, Presiden bisa memerintahkan Polri yang berada di bawah kepemimpinan beliau sebagai kepala negara, itu Kadipropam dinaikkan menjadi jenderal lokal. Oh. Satu tingkat tapi lokal, hanya untuk menangani suatu kasus peristiwa tersebut. Oke. Dan dia bisa memeriksa Kapolri. Kan Karena- sesama bintang 4. Karena levelnya sama ya? Iya. Bintangnya sama? Bintangnya Oke. sama. Nah, kalau dia sudah memeriksa Oke. Kapolri, kalau misalnya ada hasilnya melanggar, Mm-mm. dilaporkan pada Presiden. Nanti Presiden yang ngambil keputusan? Iya, makanya mengambil keputusan, Mm-mm. tapi harus melalui satu proses. Sidang Oke. kode etik. Nah, kalau Kapolri tidak perlu sidang kode etik, Oh, tidak makanya perlu dibentuk selain Dewan Kode Etik, ada Dewan Kehormatan Polri. Hmm. Kalau TNI kan dulu ada Dewan Ada, Kehormatan ya. Ya, ada. Perwira. Ya. Ini Dewan Kehormatan Polri dibentuk. Nah, yang menyidangkan adalah Dewan Kehormatan Polri. Oke. Dan orang-orang yang berada di Dewan Kehormatan Polri, Nah, itu polisi aktifkah? polisi Atau? aktif ada, tapi tidak terlalu banyak lah. Misalnya jumlahnya ganjil 11 lah katakan. Ya. Mungkin ada 2. Ya, mungkin yang memimpin tadi yang dari Polri Kadipropam tadi kan. Ya, Ya, bintang 4 tadi nih. Propan. Karena bintangnya sudah jadi bintang Iya. 4 lokal gitu. Betul. Kemudian ada Irwasum mungkin ada di situ. Nah, kemudian dari luar, dari akademisi saja Hmm. yang bisa memberikan masukan, memberikan Perspektif. pertimbangan di bidang kejiwaan, ya kan. Kemudian hal apa yang kira-kira berkaitan dengan IT misalnya Ya. ditemukan dan sebagainya. Nah, di situ yang akan mengambil keputusan. Gitu. Iya. Makanya selain Dewan Kode Etik, kalau saya harusnya dibentuk Dewan Kehormatan Polri. Di Mabes Polri itu untuk Dewan Kehormatan menyediakan anggota Polri berpangkat perwira ke atas. Kalau di Polda, Dewan Kehormatan Polri menyediakan pangkat brigadir ke bawah seperti itu. Dewan Kehormatan ini institusi yang tetap atau ad hoc, Pak? Dia ad hoc. Ad hoc Ad hoc. ketika terjadi dugaan Iya. pelanggaran kode etik oleh Kapolri. Iya. Jadi pelanggaran kode etik dibuktikan. Oke. Misalnya begini, sidang kode etik itu memutuskan terberat hanya menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak layak. Ya. Hmm. Nah, untuk menentukan tidak layak ini berarti harus maju ke pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak Oke. hormat. Tapi masih ada pertimbangan di sini diberikan kesempatan untuk menentukan dia memang tidak layak atau masih dianggap layak adalah melalui sidang Dewan Kehormatan Polri tadi. Kalau sidang Dewan Kehormatan Polri tadi menyatakan masih layak, berarti yang dinyatakan tidak layak tadi dianulir. Ya. Jadi tidak perlu ada banding seperti sekarang ini. Ya. Ya, sidang kode etik diputus PT dia ada banding. Hmm. Ini bukan pengadilan biasa ini. Ya, ya. Kode etik Khusus nggak ya? perlu banding. Nggak perlu banding, nggak Iya. ada banding ya? Nggak ada banding. Iya, oke. Kalau Dewan Kehormatan menyatakan tidak layak, PT dia inkrah. Ya. Oke. Dia hanya diberikan kesempatan nanti ke Pengadilan Tata Usaha Negara, itu saja. Dan itu kalau memang tim Komite Reformasi Polri ini akan membuat revisi Undang-Undang Polri,
itu sebaiknya itu dimasukkan ya Pak? Dimasukkan karena sekarang banyak masyarakat menilai itu sidang kode etik hanya main-main saja. Nanti ada banding kan dirubah Oke. lagi. Hal ini kan menganggap sinis kepada Polri. Ya. Kita yang bayangkara tua lah kata itu kan kecewa juga kenapa institusi kita selalu dihujat masyarakat padahal itu ada hal yang bisa kita perbaiki dari dalam seperti itu. Artinya ini jadi prioritas ya Pak, mestinya dari komite. Iya, jadi komite juga menentukan bahwa masalah kepropaman ini Ya. yang pertama, setiap calon anggota Polri yang baru Mm-mm. dia harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anggota Polri. Jadi pelajaran propam ini harus lolos dulu. Oke. Yang pertama. Oke. Yang kedua, propam kalau di tingkat Mabes Polri ini, Iya. itu anggotanya minimal berpangkat letnan kolonel atau AKBP lah. AKBP. AKBP dan dia sudah pernah Kapolres. Hmm. Nah, dia harus bertugas di propam sampai mencapai bintang 2. Di jabatan fungsional di propam diperbanyak nanti, bukan jabatan struktural. Fungsional ya. Ya, dia sampai Oke. bintang 2. Nah, Oke. setelah bintang 2 dia bisa bergerak lagi nanti jadi Kapolda. Hmm. Kalau dia hanya 1 tahun 2 tahun naik kombes habis itu masuk ke daerah, yang bersangkutan pernah memeriksa Kapoldanya kan jadi konflik of interest nih. Iya, iya. Nah, sehingga di Mabes Polri nanti yang bertugas di propam itu tidak ada berpangkat kompol ke bawah, tidak ada. Paling rendah adalah AKBP seperti itu. Hmm. Ini kan kita elaborasi ini ya Sobat Indo terkait berawal dari Ya. banyaknya isu parcok yang terjadi pada pemilu yang lalu. Tadi Pak Ugro sempat menjelaskan. Ya bayangkara-bayangkara yang di bawah ini kebingungan. Ini kami harus seperti apa? Karena memang tidak ada petunjuk yang jelas atau peraturan yang jelas terkait penanganan etika yang seperti ini ya Pak Ugro ya. Ya, bagi saya bisa kan ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Ya. Sekarang mungkin ada Ya. rencana ada revisi atau Revisi, amandemen, ada, akan ya direvisi, kan? Apakah betul. bisa masuk tidak? Ya. Nah, kalau enggak dibuatkan semacam Adendum. peraturan presiden Oh. untuk memperkuat kepropaman tadi. Oke. Turunan dari undang-undang itu Iya. dibuat peraturan presiden. Peraturan presiden atau peraturan pemerintah kalau mau. Peraturan pemerintah ya PP. Ya kan yang apa dia di yang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tadi dijabarkan lebih lanjut. Sehingga kalau ada dugaan-dugaan misalnya pelanggaran etika profesi berkaitan dengan Mm-mm. masuk dalam politik, udah sidangkan Dewan Kehormatan. Kalau itu menyangkut perwira tinggi, langsung Dewan Kehormatan saja, nggak perlu kode etik. Nggak perlu Langsung. sidang kode etik. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di situ banyak mantan Kapolri. Hmm. Apakah mereka mau membuat peraturan itu? Ini pertanyaan publik ya Pak ya. Iya. Kan ini kan mantan Kapolri, ini Iya. akan membuat aturan yang bisa menjebak saya gitu. Kira-kira Pak. Ya, kalau sejarah Bayangkara ini kan Iya. sejak zaman Majapahit. Oke. Kalau setelah masuk polisi, pasti orang pada saat mendaftar awal sebagai polisi, itu tujuannya kan mengabdi kepada negara dan bangsa melalui Oke. Polri. Iya. Heeh. Berarti saya katakan, kalau sudah menjadi anggota Polri, berarti dia menjadi Bayangkara, Hmm. ya, yang sebagai pengawal negara ini. Oke. Nah, Bayangkara itu berhenti pengabdiannya Mm-mm. pada saat dia meninggal dunia, dimakamkan, diserahkan ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan diiringi dengan tembakan salvo ke atas. Ya. Itu selesai pengabdian. Oke. Nah, kalau Bayangkara tua ini tidak memberikan masukan pada Polri, Iya. berarti menganggap dirinya dulu bekerja untuk Polri di perusahaan. Oh. Bukan mengabdi sebagai insan Polri, Rastra Sewa Kotama. Abdi utama dari nusa dan bangsa. Lah, pengabdian ini nggak boleh terputus sampai yang bersangkutan berada di liang lahat Liang tadi, lahat. seperti itu. Dengan Jadi diiringi kalau- tembakan salvo. Iya, jadi kalau seorang mantan Kapolri sekarang dimasukkan dalam tim komite. reformasi, Iya. ya kalau nanti kan yang memimpin ada Pak Jimli nih, Iya. ada Pak Mahfud MD. Iya. Kalau kira-kira beliau menilai bahwa yang bersangkutan kira-kira tidak aktif memberikan masukan dalam rangka reformasi, ya lapor Pak Presiden lagi, ganti kan masih ada Kapolri sebelum Pak Badrudin ada Sutarman masih bisa. Iya. Sebelum Pak Sutarman ada Pak Timur bisa masuk Iya. situ. Ya, diambil yang atas lagi. Gitu Oke. loh. Kan setelah Pak Listio belum ada nih, kan terakhir Pak Listio nih. Ya, Iya. terakhir Pak Listio. Nanti Kapolri yang baru siapa? Ya mungkin masuk juga di situ. Sekalian daripada membentuk tim sendiri nanti seperti itu ya. Artinya memang boleh ketua itu mengusulkan
pergantian anggota komite reformasi? Ya kalau itu jadikan keberadaan yang bersangkutan malah menghambat, ya lebih bagus diganti kan, lapor presiden. Oke. Dengan surat keputusan yang baru nggak ada masalah bagi saya. Nggak ada masalah ya? Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Bukan harga mati. menurut Bukan saya. harga mati. Iya. Oke. Dengan komposisinya Pak Ugro, bagaimana Pak Ugro melihatnya? 5 dari Bayangkara. 5 Dari 10. 5 dari 10 sekarang. Nanti akan tambah satu lagi ya? Iya, Ya. tambah satu perempuan bagi saya mungkin kalau mau ditambah lebih bagus. Tapi kalau 13 kan sial ya, nggak enak ya. Ini nambah satu 11 nih. 11, Tambah 11. lagi ganjil 13 nih. Iya. Nah, mau dibikin 15 mungkin lebih bagus, nggak ada masalah. Demi kebaikan Supaya Polri ke lebih depan. banyak Ya, masukan. lebih banyak masukan lah. Kalau andekan, kalau menurut Pak Ugro, kalau ada potensi penambahan, itu sebaiknya dari non-Polri atau dari Polri lagi gitu. Ya sebaiknya dari non-Polri. Non-Polri ya? Polri udah cukup banyak. Udah cukup, 5 udah banyak, cukup ya mewakili. Mungkin kalau mau ditambah satu lagi ya. Tapi kalau satu kurang. Kalau mau 15 ya 7 dari Polri, 8 dari luar. Dari non-Polri. Ya. Oke. Kan harus ganjil-ganjil terus itu. Ya, betul. Ya, untuk mengambil keputusan ya Pak Untuk ya? mengambil Ya, tapi Ya, yang ya. dari luar kalau Ya. genap kan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi ini momentum Komite Reformasi itu untuk melihat keseriusan negara, pemerintah, Iya. dalam memposisikan Polri nanti ke depan. Yang tadi dalam 10 tahun terakhir ternyata menimbulkan banyak kekecewaan. Itu Iya. kan fakta ya Pak ya? Fakta, di iya. lapangan. Nah, ini momentum. Nah, kira-kira akan diambil nggak ini momentum ini? Kira-kira ya? Karena kan beberapa masih ya suara-suara untuk meragukan lah ini gimana ini tim reformasinya, komposisinya ya agak kecewa gitulah Pak ya, kira-kira ya Pak ya? Iya, iya, iya. Ya. Bagi saya di bidang pelayanan masyarakat ya, itu banyak membutuhkan energi luar biasa untuk memperbaiki. Oke. Ya, jadi peraturan-peraturan Kapolri yang menyangkut masalah petunjuk-petunjuk teknis. Sekarang ini di bidang penegakan hukum kan ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Ya. Ya, saya sudah mencoba mempelajari itu, sangat aneh peraturan Kapolri itu. Seharusnya peraturan Kapolri jangan dikaitkan dengan penyidikan tidak pidana, karena penyidikan tidak pidana itu sudah ada aturan di hukum acara pidana. Kuhab. Ya. Ya. Dulu stratifikasi petunjuk-petunjuk teknis dan atau taktis, Iya. itu ada stratifikasinya, dulu petunjuk dasar, Ya. induk, pelaksanaan. Nah kalau sudah ada petunjuk dasarnya itu di KUHAP, nah petunjuk dasarnya apa nih? Kapolri menjabarkan tadi, misalnya contoh, bagaimana menetapkan seorang jadi tersangka. Ya. Yang sekarang ramai kan masalah kaitan dengan ijazah palsu. Iya. Ya. Ya. Nah, menetapkan sebagai tersangka ini petunjuknya bagaimana? Harus dilengkapi Oke. dengan apa yang bisa menetapkan bahwa Syarat-syaratnya. seseorang bisa dinyatakan tersangka. Itu harus jelas. Oke. Nah, sehingga kalau petunjuk ini sudah jelas, kalau nanti ada pelanggaran, Propam bisa bergerak di situ. Nah, ini tidak profesional seperti itu. Oke. Jadi Nah, memang apakah karena petunjuk yang tidak jelas ini sehingga akhirnya publik menilai jargon presisi itu sudah hanya sekedar basa-basi, Pak Bro? Nah, setelah dibentuk komisi reformasi dan Pak Kapolri sendiri masuk dalam komisi reformasi, kan itu sama dengan mengartikan mereformasi kebijakan presisi tadi secara tidak langsung loh. iya. Ya. Iya. Betul Pak. Harapannya gitu Pak. Iya. Dan berarti itu kan komisi transformasi reformasi yang dibentuk Kapolri tadi ya sudah istirahat saja, nanti nunggu komisi reformasi ini bekerja seperti itu. Oh, Kapolri udah masuk komisi reformasi seperti itu. Mestinya begitu ya. Iya, jadi supaya nggak ada dua tim kesebelasan gitu loh. Oke. Ini ngomong-ngomong dua tim, Pak Ugro, ngomong-ngomong dua tim. Ini kan sebenarnya saat ini statusnya kalau publik melihat, itu masih ada dua tim. Pertama, Komite Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Presiden yang Ya, barusan dilantik. berdasarkan keputusan Presiden nomor 122P tahun 2025. Tapi, institusi Polri sendiri juga membentuk tim transformasi reformasi Polri. Yang kita juga belum pernah didengar tim ini dibubarkan. Apakah nggak jadi tumpang tindih dengan keberadaan dua tim ini? Walaupun Kapolrinya ada Jadi anggota di di komite komite. reformasi. Ya
bagi saya supaya ajas legowo kan ada nih. Ya. Setelah presiden terbentuk dan Kapolri masuk di Komisi Reformasi ya Harus dibubarkan. dinyatakan selesai Komisi Transformasi Reformasi yang dibentuk Oke. Kapolri tadi. Jadi nggak ada lagi tugas nanti ya semacam apakah akan diadu nanti Ya. hasilnya masing-masing. Kesan itu kan harus hilang. Wah, nggak boleh tuh Pak. Hah? Ya, mestinya tidak begitu. Hah? Meskipun nanti yang di tim Takutnya nanti rekomendasi dari komite keluar, rekomendasi dari tim yang dibentuk Kapolri juga keluar gitu Pak. Loh iya. Publik semakin bingung lagi Pak. Makanya jadi Iya. ini jangan sampai membawa masyarakat dalam kondisi kebingungan. Iya, persis Pak. Ya, tidak membawa presiden dalam kebingungan. Nah, presiden. Ya, Tidak ya. membawa Kapolri lebih kebingungan Nah, lagi. ya. Komisi Ya. yang dibentuk bicara gini, Komisi Reformasi berbicara seperti ini. Ya menurut saya ya sudah kita serahkan kan sudah diambil alih sama presiden sebagai kepala negara. Kita harus satya Tunduk Prabu, kepada- Ya. setia Ya, ya. kepada negara dan pimpinan negara. Udah gitu aja Pak. Ya. Tapi kalau seandainya tim transformasi Polri ini bertugas membantu menyusun kan yang sedang digalakkan itu human policing ya Pak ya. Bagaimana polisi karena dinilai pelayanannya yang humanisnya masih kurang. Ya. Nah, kalau hanya tugasnya membantu untuk memperkuat rekomendasi yang akan dibentuk yang diterbitkan oleh komite bagaimana Pak? Ya. Tidak harus menunggu hasil Komisi Reformasi. Ya, sekarang saya lihat misalnya Pak Wakapolri ya, Pak Dedi itu, Ya. saya pernah mampir bicara sebentar, Ya. ya, menceritakan tentang dibentuknya Perwira Samapta sekarang. Ya. Karena waktu saya masih dinas aktif sebelum tahun 1998, itu di setiap Polres harus ada Perwira Samapta. Itu Panglima Perang Kamtibmas. Kamtibmas, ya. Itu Kapolres yang mengendalikan Kamtibmas di lapangan adalah Perwira Samapta ini. Kasatserse juga nggak bisa, cukup Perwira Samapta. Nah, di Polsek seharusnya juga ada Perwira Samapta, bukan Bintara dulu, tapi Perwira gitu loh. Nah, Perwira Samapta di Indonesia ini seharusnya kalau Polres dan Polresta itu ada 514 ya, sesuai dengan jumlah kabupaten kota. Kota, Ya, kan? Iya. Berarti 514 Pamapta di Polres itu supaya tugasnya tidak terlalu capek. Kan sekarang jam kerja dilihat sesuai dengan internasional. 1 hari 10 jam, seminggu 40 jam. Ya. Nah itu berarti harus menyiapkan masing-masing Polres 6 Pamapta. Hitungan saya ini. Iya. Ya. Berarti 6 kali 514 kurang lebih ada 3.000 berapa? Perwira. 3.084 Ya. Pamapta. Nah, kalau Polsek ada 5.000 lebih mungkin sekarang. Atau katakanlah 6.000 lah. Iya, iya. 6.000 juga sama. Kali 6, 6.000 kali. 36.000. Iya. 36.000. Nah, berarti seluruh perwira lulusan Akpol nanti diharapkan bertugas sebagai perwira Samapta. Awal tugas loh. Awal tugas. Awal tugas. Iya, Tugas pertama ya? Iya, kemampuan perwira Iya. Samapta harus diajarkan di Akpol. Dan juga perwira-perwira yang dari brigadir menjadi perwira atau sekolah inspektur polisi, Ya. itu menjadi Pamapta. Hmm. Nah ini harusnya direformasi ke depan nanti sehingga Pamapta tadi adalah bagian yang menerima laporan kembali seperti zaman dulu Pak. Perwira Samapta bisa menentukan. Perwira Samapta tidak memerlukan dokumen SP2 lidik. Perwira Samapta, begitu masyarakat lapor seperti dokter, bisa menentukan saya terima laporannya karena ada potensi pidana di dalamnya. Oke. Ya. Atau ini 50-50, ini ada pidana berdata, tapi tetap saya terima. Atau yang ketiga, ini bukan pidana. Itu seorang Pamapta bisa menentukan. Ya. Tanpa melalui, sekarang SPKT seperti itu. SPKT ini kan terlalu lama prosesnya. Sehingga orang merasa puas dilayani oleh polisi. Nah, laporan yang diterima tadi kalau pidana langsung lanjut ditangani reserse. Ya. Yang tadi diduga pidana 50%, ada perdata 50%, juga di reserse. Nanti didalami. Didalami, oke. Kalau tidak cukup bukti, SP3 oleh reserse. Bukan SP2 lidik. Oh. Gitu loh. Oke. Ini mungkin yang harus dikembangkan nanti oleh Komisi Reformasi dengan yang saya katakan tadi. Polisi juga bisa mendahului Komisi Reformasi merubah sendiri. itu dulu. Ya, yang Oke. kira-kira akan menjadi polisi yang lebih humanis daripada yang sebelumnya seperti itu.
daripada ini akan ada wajah baru dari Iya, penampilan baru performan. dari kepolisian Iya. yang lebih serambi pengayom. depan. Serambi paling depan ya, Paling Pak ya? depan ini Oke, Pamapta. harus diubah ya, Pak ya? Ya, kemudian yang kedua misalnya yang jadi masalah kan penanganan unjuk rasa. Ya. Ya. Nah, sejarah unjuk rasa ini tahun 98 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Mm-mm. Masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum cukup memberitahu polisi, Jadi bukan izin ya? bukan minta izin. Betul. Memberitahukan. Iya, Oke. memberitahukan, datang, Oke. kemudian ninggali surat dan diarahkan oleh polisi. Nanti Jangan oke. melaksanakan unjuk rasa sampai malam hari. Oke. Ya, Jangan batas di ada tempat jamnya ibadah ya. dan sebagainya. Atau fasilitas publik yang lainnya yang bisa menimbulkan gangguan dan sebagainya. Nah, setelah itu mereka melaksanakan. Oke. Jadi tidak ada harus membubarkan mereka, ada. Silakan laksanakan. Kalau mereka melaksanakan ada potensi gerakan-gerakan yang anarkis, Ya. yang menangani pasukan BRIMOB. Bukan Dalmas Sabara. Sekarang saya sendiri melihat apa bedanya Dalmas Sabara dengan BRIMOB. Brimob. Yang Dalmas. Sabara mengamankan lokasi sekitar Oke. tempat unjuk rasa tadi. Hmm. Nah, langkah BRIMOB juga tidak harus dibubarkan, dicerai-beraikan, tidak. Langkah BRIMOB dengan Diatur. Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Hadir. Nah, BRIMOB memberikan peringatan. Misalnya mereka mulai anarkis atas nama undang-undang, seluruh benda yang akan mengakibatkan gangguan terhadap jiwa dan tubuh manusia letakkan di tanah. Itu perintahnya polisi, itu perintah undang-undang itu. Bukan langsung disemprot dengan water cannon, bukan, atau peluru karet, bukan. Harus ada perintah dulu Harus ya, ada. Pak Ugro ya. Makanya polisi menurut dosen PTK saya dulu, Profesor Dr. Sacipto Raharja almarhum, Sajib saja. polisi adalah hukum yang hidup, bukan hukum yang mati. Oke. Nah, ini harus diciptakan seperti itu. Makanya jadi polisi itu cukup berat. Nah, ini untuk yang saya katakan tadi, untuk perubahan-perubahan yang masyarakat lebih membutuhkan perubahan yang Langsung. cepat ya, perubahan Iya, cepat betul, yang betul. yang untuk Polri tidak perlu menunggu Komisi Reformasi nanti menghasilkan produk yang ya mungkin rekomendasi. juga nanti untuk melengkapi yang perubahan sekarang ini gitu. Artinya perubahan internal di institusi Polri itu juga harus dilakukan sejalan dengan Paralel. perubahan yang Betul. akan Paralel. dibentuk oleh komite. Iya. Nah, Pak Ugro, soal kedudukan ini juga menjadi perdebatan juga. Kedudukan Polri ini sebaiknya di bawah menteri atau di bawah presiden yang seperti sekarang. Ini menjadi perdebatan juga, Pak. ya. Ini menurut saya ini harus dijawab oleh Komite Reformasi Polri menurut saya. Jadi Ya. tarik-menarik masalah polisi di bawah Iya. siapa dan sebagainya. Sebenarnya di bawah siapapun kalau kulturnya tidak berubah ya tetap sama. Sama aja ya. Nanti misalnya di bawah Menteri Hukum. Iya, misalnya. Iya. Menteri Hukum lain tugasnya cuma satu. Pak Kapolri, tolong itu ponakan saya belum masuk Sespim. Oke. Tolong belum jadi Kapolda. Ini Iya. juga kultur itu nggak berubah. Oke. Ya. Kalau saya tetap polisi tetap seperti sekarang ini, ya kan. Kemudian sejarah-sejarah di bawah menteri dulu yang dulu pernah tahun 46 kan pernah menjadi Menteri Muda Kepolisian, Ya. Menteri Kepolisian di bawah Perdana Oke. Menteri dan sebagainya tuh, kemudian Menteri Panglima Angkatan Panglima, Kepolisian, ya, Angkatan Kepolisian. Departemen Angkatan Kepolisian, itu kan sudah perjalanan sejarah pernah dilakukan. Iya. Masa kita akan mundur jauh ke belakang lagi? Oke. Tapi kalau misalnya Mm. ada seperti di Cina ya, Mm. Kementerian Minister of Public Security, keamanan publik. Iya. Kalau di Cina itu kementerian itu mengurusi strategi pembangunan, kemudian budget Iya. tentang masalah kepolisian, imigrasi dan bea cukai di Cina. Mm. Nah, kalau ini bisa ada dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri, itu bukan atasan Polri. Sama dengan Panglima TNI dengan Menhan. Kementerian Pertahanan. Ya, bukan Oke. atasan di Oke, situ. Oke. Tapi pengadaan Budget anggaran ya, dan sebagainya di budgeting, situ. Iya. anggaran. Nah, itu masih bisa dilakukan seperti itu. Oke. Kalau ini bisa dibentuk sehingga seperti BNN, BNPT dan sebagainya ini cukup dibentuk satgas di bawah kementerian tadi, tidak lembaga baru lagi. Oke. Termasuk KPK. Masalah korupsi kan bisa ditangani di situ satgas. Nah, KPK dibubarkan, tanya oleh Presiden, Pak Kapolri sanggup nggak nangani korupsi seperti KPK? Kan nggak mungkin Kapolri menjawab tidak sanggup, pasti sanggup ya, laksanakan itu saja.
Sehingga tidak ada lembaga-lembaga baru ad hoc yang menangani hal-hal yang ya saya melihatnya itu pekerjaan polisi semua ditarik keluar itu. Nah, saya kepingin polisi utuh lagi menjadi kepolisian negara Republik Indonesia seperti itu. Jadi Bayangkara ini jangan ditarik-tarik keluar, orang-orangnya ditaruh di lembaga KPK, taruh di lembaga kementerian gitu. betul. Jadi benar-benar harus di dalam satu wadah. Iya. Sehingga itu lembaga wadah itulah yang harus diperkuat ya Pak Ugro. Iya, ya? jadi makanya saya bilang gini, urusan cyber, Ya, Ya. di Mabes Polri ada cyber, ya. di Polda ada cyber, di Ya. Polres ada cyber. Ini harusnya bagi Belum saya ke lagi depan, ada lembaga khusus Badan Iya. Siber. harusnya masalah pidana umum itu selesai di Polda. Oke. Tapi kalau ada kejahatan yang lintas provinsi bisa ditangani oleh Mabes Mabes. Polri. Iya. Gitu loh. Tapi kalau Mabes Polri itu harusnya Kepala Badan Reserse Kriminal bidang transnasional crime misalnya itu. Itu bintang 3. Terus satu lagi bintang 3 lagi Kepala Badan Reserse Kriminal bidang narkotika. Terus bidang apa? Jadi yang di Mabes ini di Barreskrim itu serendah-rendahnya berpangkat sama Letnan Kolonel atau KBP. Dan dia sudah bisa membuat berita acara dalam bahasa Inggris. Oke. Sehingga TOEFL-nya paling enggak 500 atau 550. 500. Jadi orang yang bertugas di Mabes Polri itu berpikir 2-3 kali, jangan wah saya mau bertugas di Mabes, nggak bisa. Nah, yang mayor ke bawah itu ditugaskan semua di Polda. Buat sebagai tempat belajar. Iya, belajar dari mulai pangkat perwira pertama sampai Pamen Kompol sampai dia masuk Sespim itu ada di Polda, sampai dia menjadi Kapolres. Nah, masuk ke Mabes Polri nanti setelah jadi Kapolres. Gitu. Jadi ada jenjang yang harus dilalui Ya, ya. itu yang harus Oke. dibenahi ke depan sehingga ya kalau kita lihat kan masih perwira pertama atau tugas di Barreskrim. Kan kasihan dia hanya untuk ya mohon maaf lah kalau dikatakan nutulen rapat seperti itu kan kasihan. Perwiranya ini kan mahal pendidikannya Betul. seperti itu. Ya. Betul. Kemudian karena perwira ini mahal pendidikannya tadi Pak Ugro singgung. Bagaimana Pak Ugro melihat merit system yang ada di Polri? Kita publik juga sering mendengar ya kalau ingin sekolah ya ada titipan-titipan lah, siapa cantolannya, buang jangkarnya ke harus pohon yang kuat sehingga pegangannya kuat gitu Pak Ugro. Ya. Jadi permasalahan itu kan cukup banyak. Ya. Ada yang menjadi ajudan menteri, ada yang menjadi pengawal menteri, ada ajudan Kapolri, ajudan Wakapolri dan sebagainya. Nanti pada saat minta pendidikan, minta fasilitas dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ke depan geopendidikan kita harus ada. Saya pernah ketemu anggota di Pulau Seram, brigadir. Nah, saya tanya kenapa Dik nggak masuk sekolah perwira? Siap jenderal, kami nggak ada biaya untuk sekolah. Nanti kalau kami sekolah harus menyiapkan biaya untuk di rumah dan biaya selama di pendidikan. Dia nggak mampu. Nah, ke depan nanti pendidikan harusnya pendidikan jarak jauh. Jadi setelah melalui pendidikan pertama atau pendidikan pembentukan, semua pendidikan polisi pengembangan selanjutnya itu harus perintah. Anda sekolah SIP seperti itu. Anda sekolah misalnya apa lagi itu perintah. Jadi tidak ada lagi nanti harus seleksi, wah saya nggak masuk kuota tapi saya lolos, udah nggak ada lagi. Sehingga anggota tidak resah kapan saatnya sekolah. Dan sekolah itu tidak perlu berangkat ke Lembang, berangkat ke Sukabumi. Cukup dari mana dia bertugas dengan jarak jauh. Ya. Nah, sehingga anggota yang merasa Punya kemampuan. kecewa, punya kemampuan, nggak bisa sekolah itu harus hilang. Harus, oke. Nggak ada titipan-titipan lagi seperti itu. Nah ini kalau bisa dicapai, ya mudah-mudahan tinggal diperbaiki dalam bidang tugasnya. Termasuk sampai pendidikan Sespimti gitu. Sampai Sesminti. Jadi nggak usah lagi berangkat ke Lembang lagi. Cukup misalnya Direktur Sabara Polda Nangro Aceh Darussalam misalnya. Ya. Masuk Sesminti dari sana aja. Nanti pada saat upacara pembukaan, ya bisa dilaksanakan jarak jauh, bisa juga datang ke kampus. Ya ke kampus kan hanya mungkin administrasi lah, foto di situ. Nah, penutupan nanti bisa dilaksanakan di kampus. Jadi selama pendidikan dia tetap di wilayah. Nah, itu keuntungan bagi para tenaga pengajar di pendidikan Polri. Dia bisa keliling Indonesia.
Iya, iya, iya. Iya, Jadi iya. dibalik ya polanya. Bukan siswa. mereka yang datang dikumpulkan di sini, tapi gurunya yang Gurunya berkeliling. jalan-jalan ke Oke. seluruh Indonesia. Menarik. Satu hal lagi yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah budget polisi ini besar. Nah, ini Pak, ini bahkan dibandingkan dengan yang lain-lain ya, kementerian lain pun membuat wah ini enak sekali ya gitu. Kira-kira gimana nih Pak, harus direview oleh tim Komite Reformasi Polri sehingga tidak muncul lagi seperti itu. Ya, sekarang kebutuhannya apa sebenarnya gitu Mas? Nah, Seperti saya oke. pernah jadi kasat serse 2 Iya. kali di kota besar, Iya. Jakarta Pusat sama Surabaya. Nah, apakah sebutan uang penyidikan itu masih perlu? Ada perkara ringan, sedang, Oke. dan berat. Enggak jelas. Ya. Apakah pembunuhan itu perkara berat? Oke. Padahal pembunuhan itu bisa perkara ringan. Oke. Barang bukti ada, alat bukti bisa dilengkapi, saksi cukup misalnya. Nangkep pelaku tinggal nangkep. Oke. Kan nggak perlu uang penyidikan. Yang diperlukan itu bagaimana seorang reserse mau berangkat meriksa orang misalnya dari Jakarta ke Medan, dari Jakarta ke Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Itu dibiayai oleh negara. Oke. Itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga anggota merasa tidak perlu lagi cari-cari uang keluar dari anggaran situ udah bisa dipenuhi. Itu daripada oh ini nanti perkara ringan udah jadi berkas baru ini pertanggungjawabkan ini perkara ringan. Itu kan membuat pusing kepala juga. Oke. Tapi kalau siap dan saya ingin mengejar pelaku dugaan ada di Cirebon. Naik apa? Naik pesawat nggak mungkin kan? Jalan darat, oke kasih misalnya Bensin. hotel dan sebagainya Ya. 5 Ya. juta berangkat udah. Tidak boleh cari-cari uang di luar lagi, dari situ udah cukup menurut saya. Nah itu mungkin perlu disusun kembali seperti itu. Artinya polisi itu fokus di tugasnya secara profesional, Iya. sementara anggarannya itu ada yang ngatur sendiri gitu. Kira-kira gitu nggak? Iya, anggaran yang ngatur kan bagian keuangan nih. Iya. Tapi yang penting kan Oke. polisi kan bisa menggunakan kredit card nih. Ah. Mau ngejar orang ke Surabaya, jangan mempertanggungjawabkan uang dulu. Dia langsung Oke. berangkat ke bandara, gunakan kredit card, nanti penggantian dari situ. Anggota polisi seperti polisi Amerika, mau datang ke Indonesia waktu saya masih Wakasan narkotik, Oke. itu mereka langsung terbang. Pakai kredit card, nanti diganti oleh pemerintah sana. Oke. Kalau pandangan yang tadi menarik nyambung dengan usulannya Pak Ugro bahwa ada kementerian seperti Kementerian Pertahanan yang mengatur sebenarnya budget-budget dari 3 angkatan Iya, ya. iya. Apakah ini juga bisa menjawab tantangan bahwa budget ini sudah pas atau belum gitu? Misalnya Kementerian Dalam Negeri tadi ya, Iya. Kementerian Keamanan Dalam Publik. Negeri. Keamanan publik lah. Keamanan publik. Itu yang ngatur semuanya gitu Kak. Iya. Jadi tidak ada kepolisian itu ngatur sendiri dari anggarannya sendiri Iya, gitu kan. iya. Kira-kira gitu nggak Pak? Ya, check and balance saja. Nah itu maksudnya. Iya. Jadi di situ nanti anggaran berapa Oke. dilaksanakan oleh Polri. Jadi kalau kita melihat beban asisten perencanaan dan anggaran itu di Polri cukup berat sekarang. Nah, iya, iya. Tapi kalau ada dirjen, misalnya Yang ngatur ya. dirjen Keamanan strategi publik tadi ya? Kamtipmas, Iya, 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 iya. dirjen anggaran di situ ada kan Yes. ini membuat ringan. di Tugasnya situ. dari perencanaan. Asrena tadi kan iya. Tapi bukan membawai loh, yang Iya, iya, jadi tahu, paham. permasalahan kan membawai tadi ini, Iya, iya. penyakitnya di situ. Iya, 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 iya. Karena kata membawa itu sensitif ya Pak ya. Sensitif sekali ini. Ini posisinya sama. Iya, iya, oke. Ini kemudian yang jadi pertanyaan terkait itu ada membawai semua. Tapi kan kemudian yang sering kalau Pak Ugro tadi mencontohkan polisi dari Amerika bisa terbang dengan dia menggunakan kartunya Iya, sendiri, kredit kartu card, kredit cardnya sendiri, kemudian terbang ke Indonesia, tangkap orang-orang yang dia cari, kemudian setelah pulang baru dipertanggungjawabkan semua. Tapi kan ada budaya yang sangat melekat sekali di masyarakat kita, markup. Bagaimana mengatasi hal yang seperti ini, Pak Ugro? Ini kan selalu ditakutkan. Iya. Sehingga tadi yang pertanyaan Mas Pung, anggaran Polri ini terlalu besar dibandingkan kementerian. Iya. Yang Sehingga lain. nilainya pun Iya. ya kerja nggak jelas gitu akhirnya. Ya, ya. Iya. Jadi gini, saya juga pernah tugas United Nations ya, pasukan perdamaian PBB ya. Itu kita mau pemakaian BBM nggak bisa. Udah. Kita mau ngisi BBM dimanapun kita bertugas, diisi saja. Bikin weekly report, laporan mingguan. Oke. Weekly report itu nanti setiap 1 minggu kita akan ada rumusnya ketemu. Mobil yang saya bawa ini 1 liter untuk 7 kilo
Ya. Oke. Kalau Toyota Land Cruiser waktu itu. Hmm. Kalau itu nanti 1 liter untuk 5 kilo, masuk bengkel dicek. Hmm. Begitu di bengkel, oh ternyata nggak benar 117. Nah itu diperiksa propam. Ini kok kenapa bisa 15? Rumus yang salah atau ada potensi membuang kencing di jalan gitu. Ya. Tapi buat apa? Kalau kita udah tertib, bensin dipenuhi, anggota nggak mau macam-macam. Ya kan? Oke. Nah seperti itu. Jadi kita belajar dari dunia luar bahwa mau tertib tuh harus pakai rumus seperti itu, nggak bisa korupsi. Gitu. Jadi sistemnya tidak memungkinkan untuk bisa markup main-main itu ya Pak ya? Nggak akan bisa karena sistem Makanya, dibangun, nggak bisa. Berarti sistemnya udah benar-benar harus kuat ya Pak ya? Iya, jadi untuk kalau- mengunci itu. Kalau misalnya gini, ya bayangan saya Barreskrim itu kalau tugas di bagian penyidikan kejahatan transnasional lah. Berarti kan setiap saat dia bisa berangkat ke luar negeri. Benar? Iya. Tapi berangkat ke luar negeri bukan dalam rangka foya-foya. Ada tugas ke sana misalnya mencari DPO, Iya. ya, mencari misalnya Joko Chandra waktu itu, Ya. ya kan? Terbangnya langsung. Ada surat perintah, oke, terbang. Jadi dia juga tidak perlu pakai visa ini, kan nanti ada hubungan Hubinter kan ada nih, Ya. Interpol. Iya. Tinggal telepon saja, ini ada anggota polisi mohon dibantu di sana. Kan komunikasi antar polisi antar negara kan sudah bisa dilaksanakan. Nah, berarti ini kan profesional Polri di dalam negeri dan di luar negeri kan diakui dunia juga seperti itu. Gitu loh. Iya. Itu yang saya harapkan bahwa ya Barreskrim itu tidak lagi mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana umum. Tindak pidana umum dasarnya di Polda. Barreskrim ini benar-benar Pindah qualified lah. spesial ya. Ya, bahasa Inggrisnya TOEFL-nya Benar. 550 dan dia juga sudah sering melakukan penyidikan di luar negeri, penangkapan di luar negeri dan sebagainya seperti itu. Dan itu harus sebaiknya tercantum di dalam entah apapun namanya regulasinya. Apakah dalam petunjuk teknis kah atau petunjuk Ya. pelaksanaan kah gitu. Nanti pasti ada reformasi di bidang organisasi. Ah, Ya, oke. seperti contoh misalnya, apakah masih perlu ada pasukan sabara di Mabes Polri? Apakah Mabes Polri tidak dipimpin oleh Kabaharkam yang memimpin hanya strategi tentang Harkam Tipmas? Ya. Jadi Kabaharkam namanya Kepala Badan Strategi Pemeliharaan Kamtipmas. Tidak perlu lagi Kabaharkam langsung ada membawa sabara, di situ ada pasukan, ada misalnya Binmas dan sebagainya seperti itu. Ini perlu ada suatu analisa yang jelas organisasi Polri ini di Mabes seperti apa. Ya kan? Kalau kita lihat tahun 80-an Kabareskrim kan cukup dipimpin bintang 1. Nah, sekarang bintang 3 karena udah perkembangan zaman ya. Tapi jangan disebut Kabareskrim saja, tapi Kabareskrim dipecah-pecah lagi, ya bintang 3 diperbanyak. Malah kalau perlu Kapolda itu bintang 3. Jadi tidak perlu lagi ada polisi yang cari bintang 3 keluar ke kementerian. Ya bagi Iya, saya yang Sehingga itu saya, karir pernya lebih jelas di internal ya Pak. iya, piramida Gubernur, ya. kepangkatan di situ. Jadi kalau Kapolda semuanya bintang 3, Gubernur Akpol bintang 3, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Litbang Bintang 3. Mana lagi terserah. Ya, kasihkan bintang 3. Sehingga kalau mencari calon Kapolri nanti ada bintang 3 yang memang promosi masuk Ya. ke situ, ada juga yang sudah pemantapan. Nah, seperti dulu ada Kapolda tipe A, tipe B, malah ada tipe C dulu. Ya. Nah, ini sama nanti. Sekarang kan hanya 3 A dan B. Jadi Ada dengan bintang 3 menempatkan tua, ada bintang 3 muda kan gitu kira-kira gitu. Iya. Jadi pada saat pemilihan Calon Wakapolri nanti atau Iya. calon Kapolri Lebih Sudah mudah. ada ya? lebih mudah. Yang punya prestasi kan? Ya. Iya. Dulu tahun 86 ya. Itu memilih Kapolri Pak Panglima beliau itu Pak Benny Murdani. Itu semuanya diambil dari PTK Angkatan 7. 7 orang. Begitu dilihat yang potensial Pak Sanusi waktu itu, dipanggil semuanya. Pak Benny Murdani di Solo waktu itu, atau di Jogja saya lupa. Sampaikan, ini yang ditunjuk jadi Kapolri nanti kawanmu semua namanya Sanusi. Ya. Yang lain dukung. Udah selesai. Oke. Gitu loh. Dan itu memang ya kalau dibilang urut kacang ya kan. Ya. PTK 7
kemudian diganti PTK 9. 8 nggak kebagian karena mepet usianya. Jadi jangan diberi habis 7, 8. Pas 7 pasti 9. Dan nggak mungkin ke 10 atau 11. Ini masih jauh. Masih ada kesempatan. Dan yang diberikan ada PTK 9. Nah, hal-hal seperti ini itu menjadi normal lah. Normal. Jadi ya presiden itu harusnya percaya bahwa calon-calon Kapolri itu yang memilih adalah Mabes Polri sendiri sesuai ketentuan. Nah, nanti presiden minta pertimbangan sama misalnya Kompolnas, PPATK, KPK, mungkin ada perwira tinggi senior lainnya. Ini kira-kira usulan Mabes Polri untuk calon Kapolri cocok nggak? Kalau udah cocok ya udah tentukan seperti itu aja. Setelah ditentukan cocok atau enggaknya, perlukah fit and proper test di DPR itu? Nah, itu karena ini yang- kan menjadi proses politik, Ya. sehingga ada Masuk tekanan lagi unsur politik lain. kemudian yang Ya. muncul. Bagi saya itu kan bunga-bunga reformasi seolah-olah apa ya akhirnya ya utang budi, utang jasa di situ. Menurut saya zaman perlu. Pak Anton Sujarwo dulu juga nggak ada lewat fit and proper, juga beliau berprestasi jadi Kapolri. Pak Sanusi juga nggak ada. Pak Waludin apalagi nggak ada yang berani milih Pak Waludin waktu itu kan, seperti itu. Jadi ya pertimbangannya kalau bisa tidak perlu fit and proper lebih bagus menurut saya. Biar Jadi- tidak ada beban lah. Tidak Percaya- ada beban politik ya, Iya. Pak Ogro ya. Jadi percayakan pada organisasi Polri yang sudah ditata rapi tadi Iya. ya Pak ya? Nah, terus yang satu lagi orang kadang-kadang lupa pasal 3 Undang-Undang Kepolisian. Polisi harus sering membaca itu karena sebagai penanggung jawab fungsi pemerintah di bidang kepolisian tadi, Ya. polisi itu sebenarnya tidak sendiri. Polisi itu dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan Pamswakarsa. Ya. Sekarang seperti undang-undang, mohon maaf loh saya katakan, undang-undang IT itu sebenarnya kenapa nggak cukup PPNS-nya Komdigi? Kalau ada ujaran kebencian sana di daerah Iya. Blora misalnya, Iya, iya. kampungnya Pak Menteri siapa? Imigrasi dan Pemasarakatan tuh Pak Agus itu kan. Oh, Cukup iya, iya. ditangani oleh PPNS di kabupaten situ aja, ngapain lo tarik ke Mabes Polri misalnya seperti itu. Iya, iya. Ya kan? Kemudian yang satu masalah pertanahan. Pertanahan kan ada BPN. Iya. Dan ada PPNS juga. PPNS BPN. Kalau Penyidik nanti BPN. PPNS BPN atau pejabat BPN yang melanggar undang-undang pidana umum baru ditangani oleh aparat kepolisian. Sekarang tari-tarian begitu ada masalah, BPN bilang nunggu penyidikan polisi. Polisi nanti minta ahli ya. BPN jadikan staf ahli nggak pernah kerja di BPN, hanya memberikan keterangan di polisi tiap hari kan capek. Akhirnya masalah tanah tidak akan pernah selesai seperti itu. Nah ini mungkin perlu direformasi juga penyidikan itu, bahwa tidak semuanya harus melalui Polri tapi melalui PPNS tadi perlu di empowering lagi ya, sehingga semua urusan-urusan yang berkaitan dengan dugaan pidana dalam undang-undang tertentu atau undang-undang khusus itu bisa diselesaikan juga. Oke. Kayaknya banyak yang tugasnya Komite Reformasi ini. Dan sangat kompleks Dan ternyata. kompleks memang harus. Nah, tapi kan kita tidak bisa publik ya, masyarakat ya. Justru ini kan juga tidak bisa berlama-lama, Pak. Terhadap kinerjanya reformasi Polri ini betul-betul jadi perhatian ya, terutama teman-teman yang kemarin turun di Agustus ya, yang salah satunya adalah itu. Kira-kira batas waktunya berapa nih kira-kira untuk Komite Reformasi untuk bekerja? Sampai akhirnya dia menyampaikan rekomendasi kepada Presiden yang seperti disampaikan Presiden. Saya rasa kalau paralel kan Kapolri ada di situ ya. Ya, Ya, jadi mungkin hal-hal yang kira-kira tidak perlu lagi dibicarakan di Komisi Reformasi tapi sudah dilaksanakan oleh Polri dan bagus hasilnya ya. langsung ya. Ya mungkin 3 atau mungkin paling lama 6 bulan selesai lah. Situ. Harus selesai. Ya. Tapi jangan menunggu. Oke. Yang tahu polisi baik atau buruk kan polisi sendiri nih. Iya, 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 iya. Lakukan apa yang terbaik untuk polisi mulai sekarang ini gitu aja. Oke, jadi Apalagi dengan ada 5 dari Bayangkara itu tadi harusnya bisa lah, paham lah seharusnya permasalahannya Pak Ogro ya. Saya melihat kan 5 nih Pak Badrodin, Adi Makayasa Ya. terbaik. ya. Kemudian Tito Ida. karena Pak Tito ini juga Adi Makayasa Makayasa. terbaik kan. Pak Idam Aziz juga Adi Makayasa nih. Oke. Pak Doviri juga sama Adi Makayasa. Pak Listio nggak tahu Adi Makayasa nggak, mungkin Adi Makayasa juga nih. Ya. Nah ini kalau semua Adi Makayasa nggak bisa menyelesaikan, buat apa sebutan Adi Makayasa? Menurut saya kan itu tanggung jawab moral loh. Iya, iya, iya. Kalau saya kan bukan Adi Makayasa, kalau saya di bawahnya Adi Makayasa saya gitu. Oke, jadi 6 bulan waktu yang Cukup paling lama fair lah, untuk ya. mereka bekerja. 6 bulan. 6 bulan. Iya. Cukup Oke. fair ya. Satu lagi,
bagaimana publik yang belum terwakili dari situ itu bisa menyampaikan aspirasinya kepada komite, Pak? Ya, Gimana, Pak? itu yang sekarang banyak beredar kan no viral no justice. Iya, iya, iya. Ya, tapi Pak Mahfud udah cepat nanggap masalah ijazah penetapan Roy Suryo dan kawan sebagai Iya. tersangka Iya. sudah memberikan statement seperti itu. Jadi Pak Mahfud MD ini tidak lepas dari masalah media sosial di situ. Iya, Memang iya, bagus. iya. Tapi lebih bagus lagi kalau memang di tim ini Ya, dibentuk semacam podcast lah di situ, menghadirkan beberapa tokoh masyarakat yang Untuk bisa menyampaikan pendapat di situ lebih bagus. mudah-mudahan pendapat yang dari sini bisa diserap juga ya nanti Diserap untuk para komite reformasi Betul. yang bekerja. Tapi ngomong-ngomong nih, karena Pak Ugro sudah nyinggung Pak Mahfud Iya. bicara soal ijazah. Ijazah, Tadi iya. juga di awal bicara soal penetapan Iya. tersangkanya Roy Suryo. Saya jadi ingat Pak Ugro ini sempat memberikan pesan pada saat acaranya Roy Suryo di Gedung Juang kalau saya tidak salah ya Pak ya. Pak Ugro menyampaikan ya harusnya Roy dan kawan-kawan juga mengejar KPU untuk membuktikan ijazah, keaslian ijazah. Akhirnya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud oleh atau jangan-jangan penetapan tersangka ini salah sehingga harus mengejarnya ke yang lain gitu Pak Ugro. Enggak, jadi gini. Beda ijazah palsu dengan uang palsu. Undang-undang iya. juga berbeda. Oke. Ya kan? Kita nyimpan uang palsu kalau ketahuan juga bisa diproses. Iya, Ya. betul. Ya kan? Apalagi menggunakan. Nah, sekarang kalau saya punya ijazah palsu dan saya sembunyikan atau saya bakar nih, apakah saya tidak bisa diproses? Saya tidak bisa diproses menyimpan ijazah palsu atau menghancurkan ijazah palsu kalau tidak saya gunakan. Ya. Oke. Nah, Iya, iya, iya. karena ijazah palsu digunakan, berarti kan ini ayat 2-nya bermain di sini, menggunakan ijazah palsu tadi di KPU kan. Iya. Nah, KPU kan bisa jadi tersangka juga. Nah, kalau nanti sudah dibuktikan di ayat 2-nya bahwa pengguna kena, berarti nanti pengguna ditanya, ini dari mana? Oh, dari pemiliknya. Pemilik kena di situ, ditarik semua. Jadi kalau sekarang, contoh lah kan misalnya ijazah itu yang pemilik Pak Jokowi misalnya, udah saya bakar aja. Apakah itu menyelesaikan masalah? Belum. Karena sudah digunakan di KPU gitu loh. Nah, ini beratnya situ. Artinya 2 KPU itu harus diperiksa juga ya? Diperiksa, KPU Solo, Jakarta, dan pusat. Jakarta dan 3 ya Ada berarti 3. ya? Iya. Karena itu ada aspek penggunaan Penggunaan di situ. untuk konsultasi pejabat publik. Betul. Jadi harusnya KPU itu sebagai Iya. penyelenggara untuk pemilihan kepala daerah, Iya. calon anggota legislatif dan presiden, atau kepala daerah tadi ya diteliti sebenar-benarnya bagaimana ijazah. Jangan dianggap, wah ini calon presiden, cukup sini fotokopi ya, nggak bisa, Pak. Gitu loh. Mungkin dibutuhkan anggota intelijen di situ yang bisa mencari informasi seperti itu kan. Andai kan, jadi gini, andai kan nanti terbukti palsu, itu berarti yang harus diadili pertama adalah KPU dong, Pak? KPU dan bersama-sama pasal 5556 masuk Dengan situ. yang pemilih tadi. pemilik ijazah tadi? Iya. Yang menyerahkan tadi, kemudian yang menggunakan untuk syarat administrasi, kan kena semuanya itu. Jadi bukan yang mempersoalkan ya? Bukan. Yang mempertanyakan? Mempertanyakan nggak kena. Itu kan ya sebagai masukan ya. Contoh misalnya Iya. banyak orang nyalon bupati setelah jadi lawannya mengatakan ijazah palsu. Iya. Nah kita bisa segera nangani, tanya sekolahnya di mana. Oke. Bisa langsung aja, nggak butuh waktu lama-lama. Oh ternyata ada foto. Makanya foto perangkatan kalau lulus itu penting di situ. Foto bersama dulu SD kan ada nih. Iya, iya. Kan? Itu sebenarnya bukan foto biasa, itu barang bukti, itu alat bukti Buku suatu saat tahunan kalau tuh- nyalon presiden ya kan. Buku tahunan itu Iya. ternyata barang bukti ya Pak Betul, Ugro. iya. Ya. Sekarang begini Pak Ugro, kalau di dalam kasus bupati, Iya. ada kemudian lawannya Iya. menyebutkan ijazahnya palsu, Iya. polisi cepat bergerak. Iya. Kalau seandainya ini, kan mantan presiden nih Pak Ugro, ada tentangan berat gak sih polisi untuk mengungkap, waduh ini mantan presiden kalau yang mau kita lidik gitu. Ya sebetulnya kalau kita kembalikan kepada polisi negara, kita nih bukan lagi polisi Bayangkara Majapahit dulu ya. Kerajaan Majapahit itu kan pengawal raja dan keluarganya saja. Keluarga, iya. Kalau sekarang polisi negara ya Negara. sebetulnya itu sudah dibuktikan dulu waktu Kapolri Pak Bimantoro, Pak Jenderal Bimantoro, Direktur Reserse Polda itu almarhum Pak Bambang Alekriatmojo. Ya. Ya. Ah. Itu
memeriksa Gus Dur sebagai saksi dalam kasus Bulog itu nggak ada Betul. masalah, dan Dalam Gus Dur Bulog, ya. siap, nggak ada masalah sebagai saksi. Hmm. Beliau mungkin pernah melihat, mendengar gitu kan, dan diperiksa di istana nggak ada masalah, saksi, Ya, ya, ya. nggak ada masalah. Nah itu peran polisi sebagai kepala negara, Oke. peran polisi sebagai polisi negara. Ya. Nah, tapi kalau presiden diperiksa sebagai kepala pemerintah di situ. Tapi kalau presiden sebagai kepala negara, polisi nggak bisa, karena itu ada yang ngatur sendiri, yaitu di MPR atau DPR yang Ya. menangani seperti itu kan, seperti itu. Jadi hal seperti itu perlu diatur lagi dalam petunjuk-petunjuk tadi, ada petunjuk teknis dasar, induk, pelaksanaan seperti itu. Jadi jangan sampai ada keraguan-keraguan seperti itu. Sehingga yang akan melaksanakan di bawah tidak ada keraguan dalam menjalankan tugas. Meskipun nurani mereka bilang, oh ini sebenarnya salah. Tapi karena tidak ada petunjuk yang jelas, akhirnya mereka jadi ragu untuk melakukan itu ya Pak Ugro ya. Iya, mungkin ke depan ya perlu ditinjau kembali. Jadi mungkin terlalu ekstrim saya katakan gini. Dulu Polri kan bagian dari ABRI. Ya. Ya. Jadi ajudan presiden itu ada TNI, darat, laut, udara, ada polisi 4. Betul. Ya kan? Nah, ke depan apakah masih diperlukan polisi sebagai murni aparat negara menjadi ajudan presiden nih? Kalau TNI kan memang sebagai pengawal penegak kedaulatan. Ya. Salah satu kedaulatan negara kan adalah mengamankan presiden. Ya. Nah itu pengamanan presiden, ajudan presiden cukup dari TNI. Tapi kalau Polri nanti ya mohon maaf saya katakan, apakah Polri itu masih ke depan masih dibutuhkan untuk hadir sebagai ajudan presiden? Nah supaya tidak ada keraguan-keraguan gitu loh. Ya, baik. Oke. Nah, ini perlu satu pemikiran yang mendalam ke depan nanti. Tidak ada lagi nanti setelah reformasi tadi ya kesan-kesan keraguan-keraguan kalau misalnya ya presiden sebagai kepala pemerintah kalau diperiksa sebagai saksi atau menteri diperiksa sebagai saksi ya aturannya sudah ada, ya disitulah peran polisi sebagai aparat negara sebagai di bidang penegakan hukum dengan aturan-aturan undang-undang yang sudah jelas yang sudah ada di Indonesia seperti itu. Baik, Pak Ugro. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau mantan presiden ya Pak ya. Untuk Kalau diundang, mantan- diperiksa di pengadilan pun juga sebenarnya nggak ada sesuatu yang merendahkan martabat, nggak ada ya. Di muka hukum kan sama. Ya equality before the law semuanya Iya. sama lah, nggak usah. Iya, semua sama kan Ya, Pak. yang penting etika pemeriksaan, makanya etika penegakan hukum itu harus diciptakan juga, Oke. diatur bagaimana etika penegakan hukum itu. Iya. Kalau misalnya mantan, ya diperiksa di kediaman nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, Iya. orang sakit diperiksa di kediaman nggak ada masalah. Ya, jadi apa ya? Humanis itu kan perlu dibangun. Ada sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang beradab. adil dan beradab. Ya. Iya kan, dalam penegakan hukum kan harus tetap ke situ juga. Nah, itu persis. Jangan- Artinya sebenarnya sudah bisa mengacu kepada sila kedua sebenarnya Iya. dalam penanganan itu ya Pak. Ya, nggak perlu dikatakan, wah perlu polisi yang Pancasilais. Nggak perlu, yang penting actionnya itu sudah mencerminkan seperti itu kan, itu aja. Ya. Baik Iya. kalau gitu Pak Ugro, terima kasih telah hadir di To The Point aja. Kita perbincangan menarik sekali. menarik banget ini. Terutama bisa jadi masukan untuk reformasi Polri ya. Ya. Dan Pak Ugro ya berharap target 6 bulan bisa terpenuhi. Iya, insya Allah. Dan lembaga Polri itu akan menjadi lebih baik. Karena dari komite dan tim reformasi, publik menunggu bukti, bukan janji. Karena di negeri ini, keadilan tak butuh seremoni, tapi keberanian menegakkan integritas setiap hari. Saya Eka Kazuma, Saya Pung Purwanto. sampai jumpa di To The Point berikutnya. Terima kasih Pak Ugro. Terima kasih. Terima Pak. kasih, selamat sore. To the point aja.